Kejutan di wajah Zhu Qingxiu perlahan tenggelam ke dasar laut, tidak ada yang terjadi sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Latihan apa yang Anda gunakan? Bahkan laut mati pun tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Petik 2. Zhu Qingxiu bertanya dengan bingung. Jangan tanya saya dulu, saya ingin bertanya kepada Anda, apa hubungannya dengan Zhu Jiazhen? Lalu siapa Zhu Qingyue? Petik 2. Chen Ping bertanya. Zhu Qingxiu tertegun sejenak, lalu menatap Chen Ping dan berkata, bagaimana Anda tahu kota Zujia? Bagaimana Anda mengenal saudara perempuan saya Zhu Qingyue? Petik 2. Lalu Zhu Qingyue adalah adikmu. Tampaknya dugaan saya cukup bagus. Meskipun Anda hanya memiliki setengah wajah yang tersisa, Anda terlihat persis seperti saudara perempuan Anda. Petik 2. Chen Ping berkata sambil tersenyum. Tapi wajah Zhu Qingxiu tiba-tiba menjadi dingin. Dia tidak suka orang lain berbicara tentang wajahnya yang paling. Zhu Qingxiu memasang kembali topeng itu dan berkata dengan dingin, bagaimana Anda tahu tentang saudara perempuan saya? Petik 2. Chen Ping tidak punya pilihan selain menjelaskan secara rinci bagaimana dia mengenal Zhu Qingyue, tapi dia tidak mengatakan apa-apa tentang Zhu Qingyue yang mengikuti Xiao Feng. Begitu Zhu Qingxiu mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Bagaimana bisa kota Qijia benar-benar dibenarkan? Ketika sekte Wanjian kami tidak hancur, bagaimana mereka bisa berani memperlakukan kami kota Zujia seperti ini? Petik 2. Apa yang terjadi dengan Anda Wanjian sekte? Mengapa dihancurkan? Petik 2. Apakah hanya karena para kultivator iblis itu memata-matai rahasia sekte Wanjian Anda? Petik 2. Dan jika Anda Wanjian sekte terlalu lemah, hanya beberapa kultivator setan akan menghancurkan Anda. Petik 2. Chen Ping tidak mengerti bagaimana para kultivator iblis itu tampaknya tidak terlalu kuat, jadi mereka menghancurkan sebuah sekte. Jangan bicara omong kosong, kami sekte Wanjian tidak lemah. Jika tidak, ayah saya tidak akan mengirim saya ke sekte Wanjian untuk belajar di bawahnya. Petik 2. Hanya saja aliansi iblis Feng menang atas kami, sekte Wanjian. Tuan, orang tua itu tidak setuju untuk bergabung dengan aliansi iblis Feng, jadi aliansi iblis Feng mengirim sejumlah besar kultivator iblis untuk menyelinap menyerang kami. Petik 2. Karena sekte Refiner hancur, sekte Wanjian kami tidak memiliki cara untuk memperbarui dan menempa pedang selama lebih dari 10 tahun, menyebabkan kekuatannya anjlok. Pada akhirnya, murid-murid sekte Wanjian melarikan diri ke kematian. Petik 2. Guru memberi saya rahasia 10.000 pedang sekte untuk diamankan, dan saya berlari ke laut mati untuk bersembunyi dengan rahasia. Petik 2. Karena itu, saya secara tidak sengaja jatuh ke laut mati agar tidak diburu, dan separuh wajah saya menyentuh air laut, jadi saya menjadi seperti ini. Petik 2. Saya bersembunyi di sebuah pulau di laut mati dan tidak berani pulang karena takut melibatkan kerabat saya di kota Zujia. Petik 2. Saya tidak tahu apakah mereka baik-baik saja begitu lama, ayah. Petik 2. Zhu Qingxiu mengingat masa lalu, air mata mengalir keluar tak terkendali. Aliansi penyegel iblis terlalu buruk. Cepat atau lambat, saya akan membasmi aliansi penyegel iblis. Petik 2. Cahaya dingin di mata Chen Ping berkelap-kelip. Apa yang terjadi dengan Anda? Aku mendengar bahwa itu aliansi penyegel iblis telah menghabiskan ratusan tahun memujamu untuk memburumu. Apakah Anda memiliki kebencian yang mendalam mengikuti Demon Sealing Alliance? Petik 2. Zhu Qingxiu bertanya. Tidak ada dendam besar, saya membunuh putra pemimpin aliansi penyegelan iblis. Chen Ping berkata dengan enteng. Apa? Zhu Qingxiu menatap Chen Ping dengan tak percaya, dan akhirnya mengacungkan jempol pada Chen Ping dan berkata, kamu sangat mengagumkan. Petik 2. Oke, jangan puji saya mudah bangga, saya punya beberapa ramuan di sini. Ambil dan ambil, sehingga Anda bisa pulih dengan cepat. Petik 2.
Chen Ping mengeluarkan beberapa ramuan yang dipulihkan dan menyerahkannya kepada Zhu Qingxiu. Zhu Qingxiu tidak sopan, jadi ramuan itu dilemparkan ke mulutnya. Pintu masuk ramuan itu langsung berubah menjadi aliran kesegaran yang mengalir di sekujur tubuhnya, membuat Zhu Qingxiu merasa nyaman di sekujur tubuhnya. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda masih memiliki ramuan berkualitas tinggi. Petik 2. Zhu Qingxiu tidak bisa tidak mengagumi. Saya memiliki banyak hal baik. Ketika Anda mengenal saya jamin Anda tidak akan bisa hidup tanpa mereka. Petik 2. Chen Ping bercanda. Zhu Qingxiu melirik Chen Ping, lalu menutup matanya dan mulai bergerak dan mendapatkan kembali auranya. Sementara Zhu Qingxiu pulih, Chen Ping mulai bermain dengan pohon suci. Pohon suci masih berjuang di laut, tetapi kontrol Chen Ping membuat pohon suci tidak mungkin melarikan diri. Kebetulan bahwa saya perlu berlatih keabadian. Ketika saya menyedot keabadian Anda, saya melihat bagaimana Anda masih berjuang. Petik 2. Rahasia konsentrasi Chen Ping sedang beroperasi, dan sejumlah besar energi peri dari pohon suci mulai terhirup ke dalam tubuh Chen Ping. Pada awalnya, pohon suci berjuang mati-matian, tetapi pada akhirnya ia berjuang lebih lemah dan lebih lemah. Tolong, jangan menghisap, saya akan mati jika Anda menghisap. Petik 2. Pada saat ini, pohon suci benar-benar membuat suara, dan suara itu masih seorang wanita. Ini mengejutkan Chen Ping, buru-buru berhenti menyerapnya, dan melihat sekeliling. Saya menemukan bahwa tidak ada orang di sekitar, jadi saya mengarahkan pandangan saya ke pohon suci. Apakah Anda baru saja berbicara? Petik 2. Chen Ping bertanya pada pohon suci di tangannya. Pohon suci mengguncang cabang-cabangnya, adalah saya, siapa lagi yang ada selain saya? Petik 2. Sialan, bagaimana Anda masih bisa berbicara dan sadar ketika Anda masih pohon? Itu terlalu aneh. Petik 2. Mata Chen Ping melebar, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Chen Ping menggunakan kesadaran spiritualnya untuk berkomunikasi dengan pohon. Mungkin bukan karena pohon itu sadar, tetapi seseorang tidak punya pilihan selain akhirnya berbaring di pohon. Petik 2. Pada saat ini, Lord Qiyun berbicara. Chen Ping langsung menembus pohon suci dengan kesadaran spiritualnya. Dalam sekejap, Chen Ping menemukan bahwa itu di pohon suci, sosok perlahan muncul. Ini adalah wanita yang mengenakan jubah ungu. Wajahnya sangat jelek dan dia terlihat sangat lemah. Kamu, siapa kamu? Bagaimana bisa ada di pepohonan? Petik 2. Chen Ping bertanya setelah mendekati wanita itu. Nama saya Zier, dan saya adalah salah satu dari 7 peri di surga. Setelah pertempuran antara dewa dan setan, saya jatuh ke surga dan dunia manusia ini. Benar-benar tidak ada tempat untuk melampirkan jiwa saya yang tersisa. Melihat bahwa itu akan menghilang, saya hanya bisa melekatkan diri ke pulau terpencil ini, di antara pepohonan. Petik 2. Awalnya saya tidak memiliki banyak energi peri, tetapi sekarang saya telah menyerap sebagian besar dari Anda. Saya khawatir saya tidak akan dapat mendukungnya lama. Petik 2. Zier berkata tak berdaya, salah satu dari 7 peri. Petik 2. Mata Chen Ping melebar. Ketika dia berada di dunia sekuler, dia telah mendengar kisah 7 peri sejak dia masih kecil. Tanpa diduga, aku benar-benar melihat salah satu dari 7 peri hari ini. Saya benar-benar minta maaf, saya akan membantu Anda memulihkannya. Petik 2. Chen Ping mulai memecah energi peri yang diserap ke dalam pohon lagi. Segera, wajah Zier menjadi sangat kemerahan, tapi tidak peduli seberapa abadi dia, sisa jiwa Zier hanya bisa berada di pohon ini, kecuali dia menemukan pembawa lain atau membiarkan Zier membentuk kembali tubuhnya. Tuan muda ini, saya tidak tahu apakah Anda dapat membantu saya menyingkirkan pohon ini. Bahkan jika saya memiliki binatang, itu lebih baik daripada pohon ini. Petik 2. Zier memohon pada Chen Ping.
Lalu Zhu Qingxiu telah tinggal di pulau itu begitu lama, mengapa Anda tidak melampirkan diri padanya? Petik 2. Chen Ping bertanya dengan bingung. Zhu Qingxiu selalu berada di pulau itu, dan sering pergi ke tebing untuk menyerap energi peri. Zier ini memiliki setiap kesempatan untuk memiliki Zhu Qingxiu. Zier menggelengkan kepalanya, saya terlalu lemah sekarang untuk melekatkan diri pada orang yang kuat. Belum lagi gadis tampan itu juga orang miskin. Dia telah bersama saya di pulau itu begitu lama, dan saya tidak tahan. Petik 2. Saya tidak berharap bahwa Anda cukup baik hati. Jika Anda bertemu saya kali ini, Anda dianggap sebagai makhluk. Saya dapat membantu Anda membentuk kembali tubuh Anda tanpa Anda harus melampirkan diri kepada orang lain. Petik 2. Chen Ping memiliki batu sihir surgawi, dan ketika saatnya tiba, dia bisa pergi ke Sekte Iblis Jiwa untuk memulihkan tubuh Zier. Benarkah? Terima kasih banyak, Pak. Suatu hari saya akan kembali ke surga. Selama pangeran naik ke surga, saya pasti akan membalasnya. Petik 2. Zier berkata, dan dia benar-benar ingin berlutut untuk Chen Ping. Chen Ping buru-buru mendukung Zier. Bagaimanapun, dia adalah peri. Meskipun hanya ada satu jiwa yang tersisa, statusnya juga mulia. Bagaimana dia bisa berlutut untuk dirinya sendiri? Miss Zier tidak harus seperti ini, tetapi Anda harus merasa dirugikan terlebih dahulu dan tetap berada di dasar laut. Ketika saya menyelesaikan pekerjaan saya akan membawa Anda pergi dari dasar laut dan kemudian memulihkan tubuh Anda. Petik 2. Chen Ping berkata pada Zier. Sekarang Zier melekat pada pohon. Chen Ping tidak memiliki cara untuk memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Dia tidak bisa memegang pohon setiap hari. Jika Anda mengambil pohon-pohon keluar dan beberapa orang melihat bahwa pohon-pohon memiliki energi peri, itu mungkin berbahaya. Jadi Chen Ping memutuskan untuk meninggalkan Zier di dasar laut. Lagi pula, tidak ada yang datang di dasar laut mati. Ketika Chen Ping menangani urusan Zhu Jiazhen dan membawa Zhu Qingyue kembali ke dinasti Xiao, dia bisa membawa Zier ke Sekte Iblis Jiwa untuk memulihkan tubuhnya. Oke, Zier akan mematuhi pengaturan Tuan Muda. Petik 2. Zier memberi hormat sedikit dan berkata. Chen Ping memandang Zier dengan sopan dan dengan temperamen seorang wanita, tidak heran dia adalah 7 peri, dan etiketnya tinggi. Mengambil kembali kesadarannya, Chen Ping meletakkan pohon di tangannya di tempat yang datar. Demi mencegah pohon-pohon itu rusak oleh air laut atau orang lain, Chen Ping mulai mengukir pola di sekelilingnya. Tidak bisa setelah Chen Ping pergi, pohon-pohon langsung dibakar menjadi abu oleh air laut, itu akan merepotkan. Ketika Chen Ping mengukir pola formasi, dia juga menambahkan beberapa api es yang sangat dingin, yang dapat memastikan suhu di dalam formasi. Tepat ketika Chen Ping berkonsentrasi pada ukiran formasi, Zhu Qingxiu perlahan membuka matanya dan mengembangkan napas keruh. Ramuan orang ini sangat bagus, pulih begitu cepat. Petik 2. Zhu Qingxiu merasa segar dan mendapatkan kembali banyak kekuatan. Apakah menurut Anda ramuan saya sangat bagus? Memberi Anda lebih banyak dan menggunakannya. Petik 2. Chen Ping sepertinya mendengar kata-kata Zhu Qingxiu dan melemparkan sebotol ramuan langsung ke Zhu Qingxiu. Zhu Qingxiu memegang ramuan itu dan tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Lagi pula, dia tidak dekat dengan Chen Ping. Awalnya dia salah mengerti Chen Ping, tapi sekarang Chen Ping memberi dirinya ramuan. Zhu Qingxiu selalu merasa sedikit malu. Ambil dan perlakukan sebagai kompensasi pedang Anda. Petik 2. Chen Ping berkata perlahan. Itu tidak akan berhasil. Karena Anda mengatakan Anda memiliki persahabatan dengan Refiner Sek, Anda harus mendapatkan saya pedang lain dari Refiner Sek. Petik 2. Saya juga kebetulan melihat apakah Anda benar-benar memiliki persahabatan dengan Refiner Sek atau jika Anda membual. Petik 2. Zhu Qingxiu masih ingat pedang yang dipotong oleh Chen Ping. Oke, saat saya pergi ke Refiner Sek,
Saya akan membawa Anda bersama saya dan membiarkan Anda melihat apakah saya memiliki persahabatan dengan Revener Sect. Petik 2. Chen Ping mengabaikan Zhu Qingxiu dan terus menggambarkan polanya. Apakah Anda masih tahu cara membentuknya? Petik 2. Baru pada saat itulah Zhu Qingxiu menyadari bahwa itu Chen Ping sedang melukis di tanah, dan ternyata dia menggambarkan formasi. Chen Ping tidak memahaminya, tetapi berkonsentrasi untuk menggambarkan polanya. Formasi ini tidak hanya dapat melindungi pohon-pohon dalam formasi, tetapi juga memblokir kebocoran energi peri di pohon-pohon untuk menghindari mengekspos lokasi. Zhu Qingxiu melihat lebih dekat dan hati-hati, dan kemudian ekspresi terkejut melintas di matanya, dan ekspresinya juga berubah sedikit. Meskipun Zhu Qingxiu tidak mengerti seni pembentukan, dia belum pernah makan daging babi dan belum pernah melihat babi pergi. Ketika Wan Jianzong meminta Master Formasi untuk membentuk formasi besar untuk melindungi sekte, Master Formasi juga mengukir pola formasi satu persatu. Polanya terlihat jauh lebih sederhana daripada Chen Ping, dan itu juga sangat menguntungkan Wan Jianzong. Tapi pola yang diukir dengan santai oleh biksu kelas 7 seperti Chen Ping yang melintasi kesengsaraan ternyata sangat rumit. Anda harus tahu bahwa itu semakin maju formasi, semakin kompleks formasi dan semakin sulit untuk menggambarkan. Zhu Qingxiu tidak bisa, tapi aku pernah mendengarnya. Dia tidak percaya bahwa itu Chen Ping masih merupakan penyihir formasi atau penyihir formasi senior. Dia benar-benar meremehkan Chen Ping.